Aku tersirat aja tadi sini yang pernah bilang kalau macam kami yang di Jakarta ini ya, dengan hidup kita di Jakarta ini, dengan lingkungan kita, sekali kita masuk Medan, masih sampai Kuala Namu masih bagus, naik kereta api masih bagus, turun dari kereta api mulailah kacau itu. Mulai jorok. Nah, aku bertanya ya, tidak adakah penyapu-penyapu jalan di Medan tuh? Ada banyak. Nah, bagaimana bekerjanya? Pasukan Melati itu? Kan ada kemarin tuh ada berita itu kan, ada 2.000 pasukan Melati, ternyata hanya berapa yang bekerja, tapi uangnya keluar 2.000 kan. Ada di Facebook itu. Berapa harganya? Harganya? Harga 2.000 orang yang bekerja. Yang terdaftar, tapi yang dapat yang betul-betul bekerja di lapangan nggak sampai 200 orang. Wah, mana uang itu? Nggak tahu lah, itu kan uang itu nggak jelas. Jadi begini, untuk Adipura itu Medan itu terakhir itu 177 titik. Oke. 177 titik yang dinilai. Nggak bisa disembunyikan itu. Kalau penilainya baru, bisa disogok, itu udah dapat. Gampang itu. Tapi kalau penilai udah lama bekerja, itu agak payah lah begitu kan. Aku sama Ludi. Ludi kan ikut tim penilai Adipura itu. Oh, oke. Bagaimana cara membayar? Coba mari kita berpikir jernih atau juga memakai logika Bobby ini. Jangan-jangan memang sikap mental masyarakat kita ini memang sulit untuk diajak bersih. Nah, berubah. Aku teringat ketika Rukman menjadi pelaksana wali kota Medan, itu hampir bisa dikatakan sampah yang menumpuk tadi tidak nampak lagi. Itu dibuktikan dengan tertibnya pajak atau pasar Melati, Sukarame, dan juga Ses Kambing. Itu terbukti betul. Kita sebagai warga Medan pada waktu itu senanglah lihat Rukman. Ya, karena kerja dia itu meneruskan apa yang sudah lakukan Abdillah. Ya, tapi Abdillah tidak menyentuh sampai penertiban pasar-pasar seperti itu. Sampai pasar terbersih Indonesia itu Abdillah. Waktu Abdillah ada Pak Adipura. Habis itu kan dia makgul. Ya. Nah, Rukman tinggal meneruskan. 1 tahun, 2 tahun selesai, 3 tahun udah habis kan. Nah, ketika Rukman sedang getol-getol membersihkan Medan, terciptalah atau dinilailah dia memang memakai tangan besi. Berani dia bertindak tidak populer. Itu sempat penilaian masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah memang untuk wali kota Medan ini perlu menggunakan tangan besi supaya Medan ini bersih atau teratur? Itu kelihatannya apanya? Enggak. Yang pertama yang perlu dikerjakan, siapkan TPA. Kalau menurut aku TPA pun sudah nggak laku ke Medan. Dengan 2.000 ton sampah, Medan itu harus menjadikan sampah sebagai listrik. Belajar ke Korea Selatan, Singapura, Kobe, itu sudah menggunakan sampah jadi bahan energi listrik. Belajar ke sana. Dari mana dong dananya? Korea Selatan pernah ingin memberikan bantuan. Karena yang diperlukan cuma 1.200 ton. Sekarang Medan sudah punya 2.000 ton. Artinya kapasitasnya, volumenya cukup untuk membangun pabrik pengolahan listrik melalui sampah. Sudah cukup. Yang pernah ke Medan itu adalah Surabaya, Korea Selatan, Jepang. Itu pernah ke Medan untuk membangun pabrik pengolahan sampah jadi listrik. Itu pernah. Tapi aku nggak tahu di mana salahnya. Jelas kalau ini yang kurang kencang. Iya, kurang cocok. Bukan, kalau negeri kan DP itu kan nggak mau dia. Itu aja masalahnya mungkin. Dan nggak ada masalah, nggak ada beratnya. Sampah kota Medan ini gampang nanganinya. Adipura gampang dapatnya. Cuman jangan pas mau Adipura sediakan duit banyak. Nggak laku itu. Iya, Kerja sebelumnya, 1 tahun sebelumnya kerjakan. Ini harus dikerjakan. Gampang kali. Adipura itu penilaiannya jelas. Indikatornya jelas. Iya, yang kau bilang tuh setuju, Mas. Kerjakan, mau nggak mau tahu. Itu yang tangan besi. Nah, itu harus dilakukan oleh wali kota kepada anak buahnya. Anak buah lingkungan sekitar dia ya. Jangan masyarakat mau diatur terlalu besar. Anak buahnya periksa kerja anak buahnya itu. Apakah Anda bekerja tuntas? Ini penyakit kita ya. Iya. Kita ini kalau orang bekerja selesai katanya. Kita periksa selesai tapi nggak tuntas. Iya. Nah, tuntas masalahnya kerja itu kan harus tuntas. Kalimat jadi bukan selesai Pak beres.
Tuntas nggak? Artinya Bang, dapat atau tidak dapat adipura, itu memang sudah tanggung jawab moral pemerintah untuk menjaga kesehatan itu tadi, supaya indikator-indikator seperti apa yang dikatakan oleh Jaya tadi itu terpenuhi, supaya kita layak huni tinggal dan bermukim di kota Medan ini. Jangan mereka itu bekerja hanya untuk mengejar adipura. Nggak boleh itu. Jadi jangan kita dibikin mereka itu parameternya. Jadi kalau nggak ada adipura nggak bekerja. Ya, jadi harus pura-pura lah. Iya, tanggung jawab moral mereka itu juga harus memberikan pendidikan kebersihan terhadap publik di Medan ini. Ini kan sudah lama tidak ada. Misalnya dari Pemko itu harus ada terjun secara rutin memberikan ceramah ke sekolah-sekolah supaya anak-anak sekolah itu tidak sembarangan buang sampah. Itu aja pun kita belum terbentuk. Bahkan seperti Bang Is bilang tadi, udah sampai tua, tisu pun masih tetap dibuangnya dari dalam mobil. Itu kan artinya apa? Perilaku dan budaya kita itu kan belum terbentuk walaupun kita sudah tua. Itu yang sering saya katakan, membangun perilaku dan budaya bersih ini tidak instan, lama. Apalagi kalau tidak kita mulai, pasti tidak akan terjadi. Kesulitan-kesulitan inilah, misalnya teman-teman di studi antropologi itu ya kan, tiap hari Jumat di fakultasnya itu dilakukan mereka itu bersih-bersih sampah wajib gitu, sehingga lingkungan itu ya tetap bersih. Kalau kita sekarang ini budaya gotong royong ada, apakah pernah kita manfaatkan budaya gotong royong di lingkungan kita? Tidak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya nikah dan tinggal bermukim di Jalan Amaliun. Kalau bulan puasa, apalagi ketika itu saya belajar berpuasa, menunggu buka puasa, saya duduk di pintu masuk ke rumah mertua saya, menunggu berbuka puasa, saya ambil benang, saya taruhkan nasi, mancing apa saya, ikan gobi, masih banyak bisa dapat. Sekarang ikan gobi pun udah nggak ada lagi, udah mati semua. Itu 50 tahun kita lihat, bagaimana lagi kalau udah 200 tahun nanti. Tapi saya lihat belakangan ini, ke arah seperti apa yang kita inginkan ini tadi, itu sudah mulai. Nah, ini secara rutin saya lihat, pekerjaan itu mulai didelegasikan ke kelurahan, terutama adalah menggali paret. Selama ini kan tidak, lurah itu kan tidak didelegasikan pekerjaan. Semua menumpuk di kantor kota sana. Camat tidak diberi delegasi untuk tugas itu tadi. Itu bagian daripada dinas kebersihan misalnya. Ya kan, tidak didelegasikan ke kecamatan, padahal lingkungan terkecil itu yang paling paham dan tahu lingkungannya itu adalah lurah, camat, bukan dinas kebersihan. Jadi artinya, nah kadang-kadang birokrasi ini saya lihat, dia itu berebut kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, tetapi dia tidak mampu. Apa sih salahnya? Alokasi dana yang dianggarkan di APBD misalnya oleh kebersihan itu dia drop ke camat gitu. Ya, dia wasin gitu. Jangan saling curiga, jangan saling mau kerja masing-masing gitu. Ini kan masalah seperti yang saya katakan tadi Bang Is. Ini kan berkaitan dengan anggaran proyek. Kalau anggaran proyek itu kalau ada dananya kan semua birokrat ini kan berlumba. Ah, ini permasalahan salah satu. Tapi tadi sebetulnya dalam kalimat-kalimat tadi yang kau terangkan tadi udah ada pemisahannya. Yaitu gotong royong. Kalau dia adalah gotong royong setiap itu dari satu rumah satu orang aja untuk bersihkan paret di rumahnya saja, udah beres itu. Kan nggak perlu keluar uang kan? Lumayan. Iya, itu digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Itu orang-orang kelurahan lah. Ya. Jadi wali kota itu harus keras dan bertangan besi kepada lurah-lurah itu, harusnya begitu. Iya. Iya. Iya, udah ada jawabannya sebenarnya. Kalau bertangan besi pun dia kalau tidak ada ini, susah juga kan, dari mana lurah dapat? Ini kan permasalahan kita. Kalau orang bilang no money no honey ya. Anak-anak pengen ya. Sekarang supaya abang tahu juga, ini sejak Orde Baru, ini kalau saya perhatikan, birokrat ini secara tidak sengaja merantai kakinya tidak leluasa bekerja. Paham abang itu kan? Artinya apa? Kalau dikerjakannya dia bisa ditangkap. Kenapa? Karena untuk korek paret pun itu ditenderkan. Kalau dulu tidak, kalau abang cermati kantor dinas PU, ya kan? Dulu tahun 60-an nggak mau orang kerja di kantor PU bang. Kenapa? Karena PU stereotipe dan stigmanya itu adalah ngorek paret.
membabat rumput gitu. Sejak Orde Baru naik lembaga ini kan, nggak ada lagi swaklola. Ada satu terakhir saya lihat itu, jalan-jalan infrastruktur di kabupaten itu beres dia bikin. Dia berani membangun, ya, menggali paret, drainase di Kabupaten Deli Serdang. Swaklola, Bang. Tetapi dia ditangkap, masuk penjara. Tapi anak itu bandel dan bengal. Keluar dia dikasih lagi sama bupati jabatan yang sama. Kerjakannya lagi swaklola. Tangkap lagi, masuk penjara lagi. Jadi orang melihat itu dia korupsi. Padahal dia lakukan swaklola itu tadi. Ya, coba abang bayangkan kalau jalan misalnya 5 km harus ditenderkan. Dengan dana 400 juta misalnya. 400 juta ini sebenarnya kalau diswaklola lebih panjang dari jalan yang dikerjakannya itu bisa selesai. Tapi ini tidak bisa. Ini susahnya, makanya saya bilang birokrasi ini pun dibuat undang-undang, merantai kakinya tidak leluasa bekerja di bagiannya itu. Ini permasalahan kita, makanya paret-paret itu sekali setahun pun itu belum tentu digali seperti apa yang dikatakan oleh Mang Jaya itu. Pakai apa orang tuh galinya? Pakai gigi? Nggak bisa kan? Nggak ada dananya. Ya sebetulnya Bobi kalau mau bisa membangun sistem itu. Bobi kalau mau. Kan mertuanya kan presiden. Dia buat kepres. Benar. Dia buat kepres. Artinya pun nggak bisa Bang, walaupun mertuanya sebagai presiden, dia dibatasi oleh undang-undang itu. Makanya undang-undang ini yang perlu ditinjau. Buktinya sekarang Lapangan Merdeka itu bisa dia bangun, itu melanggar undang-undang. Nggak ada masalah. Revitalisasi Lapangan Merdeka itu kan melanggar undang-undang. Ya. Undang-undang cagar budaya. Pokoknya DPRD Medan nggak tahu menahu tentang itu. Uangnya dari mana, cara kerjanya bagaimana, dan itu terjadi. Dan mau jadi apa kita nggak tahu, blueprintnya nggak tahu. Dan itu kalau banyak kota Medan yang bakal kejadian. DPRD kan nggak bisa kita harapkan. Mereka itu pokoknya tiap bulan aja dia terima gaji 100 juta udah selesai ajangnya. Nggak pernah dia berpikir tentang apa yang kita bicarakan ini. Itu dan dia DPRD. Nggak tahu fungsinya. Tapi ada sisi positifnya Bang Jaya. Nggak tahu pun kita sumber dari mana, dananya dari mana. Dari sisi percepatan itu kan menguntungkan warga Medan tuh. Iya, tapi kemana? Percepatannya kemana? Percepatan ke jurang atau percepatan kemana? Artinya percepatan perubahan lah. Bahwa ya berubah tuh jadi baik atau jadi tidak baik. Jadi lebih hancur ya kan? Atau tidak sesuai aturan. Berubah untuk kota Medan atau untuk orang Jakarta. Banyak kali proyek yang dari Medan sekarang ini orang Medan pun nggak tahu. DPRD Medan pun nggak tahu. Pokoknya kerjaan itu termasuk sekarang Tapan Budaya. Itu mau dijadikan apa pun nggak tahu orang Medan. Kan udah dihancurkan sekarang. Dari bongkar. Yang di mana nih? Kan di Princess Kemerdekaan. Oke. Desainnya nggak ada. Sekarang itu mau dijadikan apa? Udah bongkar itu ya? Nggak jelas. Udah mulai semalam. Jadi toko apa rumah-rumah apa itu udah dibongkari lah pokoknya. Katanya ada orang Korea yang mau ke Medan. Nah kita kan nggak tahu menjadi apa. Itulah Medan ditentukan oleh Jakarta. Ada 2 proyek Medan yang ditentukan oleh Jakarta, itu Amburadul, sumber korupsi uang, 1 kanal. Itu semua dropping dari Jakarta. Yang kedua MUDP. MUDP itu dropping Jakarta. Artinya untuk orang Medan apa? Nggak ada. Ya. MUDP itu mencari uang dari Parit, hancur kota masuk. Itu yang jadi masalah sekarang. Uang memang ada. Cuma kita nggak tahu uangnya berapa, dipakai untuk apa, dan hasilnya apa. Itu problem kita. Dan tahunya datang pecat. Anak buah nggak ada yang mau kerja. Ini aja udah diancam. Bentar lagi yang ngasih PHP, nanti mau kepecat katanya. Bayangkan ya, apa lagi mau kerja orang yang mau dipecat. Abang Tetolas itu kan begitu juga istilah Medan. Ya, jadi repot ini ya. Kau ngancam-ngancam aja. Nanti macam Jaya ini nanti mau buka persoalan. Belum lagi keluar dari bicara udah hoax katanya. Ya, aku punya bukti semua. Ya mereka nggak perlu bukti dong, yang penting kau hoax katanya. Ini susahnya kan gitu. Kita sama ya seperti sama yang lain-lain nih. Bebal juga kita. Jadi orang Medan tuh bebal. Lihat kanan sampah, lihat kiri sampah, sampah lagi. Lihat kanan sampah, lihat kiri sampah.